Ya, saya lihat mungkin kebijakan Amerika terhadap Asia Tenggara itu, Southeast Asia is a function of their views on China. Seperti kita tahu, misalnya beberapa hari lalu Pompeo, State Secretary, Ya. datang ke Indonesia dan dia berbicara dengan Nahdlatul Ulama, organisasi Islam yang terbesar di Indonesia, gitu. Dan dia bicara tentang Indonesia, Islam moderat dan lain-lain, gitu. Jadi seringkali leaders dari Amerika itu datang misalnya ke Indonesia dan melihat bahwa Indonesia, Hillary Clinton pernah menyatakan hal yang sama, kemarin Pompeo juga menyatakan hal yang sama, bahwa Islam itu bisa kompatibel dengan demokrasi, dan salah satu contohnya menurut mereka adalah Indonesia. Dan memang tentu saja itu tidak menjadi policy Amerika yang solid, karena mungkin di tempat lain seperti tadi dikatakan Donald Trump is not friendly, mungkin terhadap negara-negara yang berpenduduk Muslim, gitu. Dan saya kira beberapa hal lain adalah misalnya apa maknanya kalau Joe Biden atau Donald Trump melanjutkan kepresidenan. Kalau Joe Biden yang terpilih ataupun Trump yang terpilih, seperti editorial Jakarta Post itu, dan mungkin saya setuju bahwa terhadap Indonesia impact-nya kecil. Tetapi mungkin bagi negara lain, kalau Joe Biden terpilih, mungkin akan menguntungkan. Misalnya, we remember the first policy that Donald Trump was taking, itu adalah killing the TPP, Trans-Pacific Partnership, the multilateral economic cooperation platform, yang Malaysia adalah justru adalah anggota dari TPP itu. Dan mungkin benefit dari sisi trade, kalau TPP berjalan waktu itu, Malaysia dan juga Vietnam akan mendapat benefit yang besar, gitu. Dan Joe Biden dalam kampanye sudah menyatakan that he will probably revive the idea, the TPP, if dia elected president of the United States. Jadi Doktor, maaf saya potong, tapi masa kita tinggal sedikit, Doktor. Saya cuma nak celahkan, okey, kita tinggalkan sekejap tentang fokus secara langsung kepada polisi Amerika itu, tapi kita lihat maksudnya dalam erti kata lebih besar, kerana polisi dan politik yang dibawa oleh Trump jelas hanya memihak kepada yang begitu partizan ke haluan kanan. Di rantau kita lebih Bhinneka Tunggal Ika itu, kepelbagaian itu yang penting. Tetapi kalau melihat kepada anak-anak muda yang semakin bangkit, saya juga lihat bagaimana populariti Pak Jokowi yang dulu begitu tinggi, tetapi dewasa ini lain ceritanya. Bagaimana doktor melihatnya? Selepas itu kita akan tanya Syafiqah. Adakah? Ya, saya kira Trump ini tidak hanya dalam soal religion, ethnicity dan lain-lain, tetapi juga in general Trump adalah mungkin orang yang tidak percaya pada subsidi yang besar dari negara untuk pendidikan. Jadi dia banyak memotong anggaran-anggaran budget yang terkait dengan culture, yang terkait dengan education di Amerika Serikat. Padahal itu adalah kekuatan Amerika Serikat yang very attractive to the young people dari Indonesia maupun juga dari Malaysia. Tapi Trump tidak percaya itu semua, sehingga itu menyulitkan. Sementara kita tahu young people sekarang adalah aspiring to the technology, information technology, startups dan lain-lain, gitu, yang sebelumnya mereka look up to the Americans, karena ada startup, Facebook, Google, all these tech companies. But Trump tidak terlalu, dan dia bermusuhan, ya kan, sekarang semasa kampanye dengan Twitter dan juga dengan Doktor, jika ditanya soalan ini, majoriti anak muda Indonesia mau memilih siapa? Biden atau Trump? Saya rasa sih mereka lebih senang pada Joe Biden, but I don't know for sure. Betul, faham.